Jadi ini juga mungkin perlu dipertimbangkan kalau sampai skenario terburuk terkait dengan supply chain tadi ya. Karena kita melihat memang beberapa perusahaan sekarang sudah mulai mengeluh terhadap bagian dari input yang tidak ada gitu ya. Nah, yang kedua mungkin tadi insentif itu perlu diberikan untuk supaya TKDN. Jadi kaitannya bagaimana substitusi impor yang dikaitkan memang ada di domestik itu diberikan insentif supaya ke depan itu akhirnya timbul ya. Nah, itu saya rasa itu yang belum dibicarakan di tadi ya. Tadi itu lebih banyak bicara tentang budaya kerja yang harus dirubah, terus kemudian BBM saja ya. Tapi pengusaha menurut saya penting sih untuk menjadi pertimbangan ketika itu terjadi, karena itu akan cepat gulungnya gitu. Makanya harus dari sekarang menurut saya sudah harus ada ancang-ancang dengan para pengusaha dan juga sektor perbankan gitu. Di tengah kondisi seperti sekarang ini Mbak Afi, yang mana yang harus diprioritaskan pemerintah? Kan pemerintah kita dengar Menteri Keuangan Purbaya tetap optimis tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa 6%. Walaupun dikatakan banyak orang mengatakan malah ada revisi turun. Yang mana yang lebih bijak? Tetap mengejar pertumbuhan tinggi atau menjaga daya beli masyarakat tentunya? Atau yang mana? Kan nggak bisa sekaligus kan? Nggak bisa sekaligus kan, Mbak? Betul. Gini, kalau kita bicara pertumbuhan, itu kan bicara yang paling dominan tuh ada dua, yaitu konsumsi dan investasi, ya kan? Nah, kalau kita nggak bisa menumbuhkan pertumbuhan dari sisi konsumsi dan investasi, pasti pertumbuhannya nggak akan tinggi, gitu loh. Nah, sekarang pilihannya adalah investasi bisa nggak? Ini sekarang kan ke Jepang, ya. Apakah dalam waktu beberapa bulan ini bisa kan? Belum tentu, gitu loh. Jadi nggak semudah itu untuk orang berinvestasi, karena investasi itu kan butuh ruang, butuh peralatan dan lain-lain gitu ya. Nah,